bersama kami Asumsi TV. Di sini saya Tuti sebagai presenter hari ini, juga mungkin memperkenalkan teman-teman kita di sini. Sebelah kiri saya Mbak Jen. Selamat sore Mbak Jen. Selamat sore. Mbak Rini di sini. Selamat sore semua. Indri. Sore. Gesti. Halo, selamat sore. Dan juga Debbie di sini. Sore. Jadi pada sore hari ini kita ingin membahas pengalaman-pengalaman kita dalam masa pandemi ini ya. Jadi saat ini beberapa teman-teman kita juga sudah mulai mendapatkan vaksinasi di sini di Australia. Jadi kita ingin membagi pengalaman bagaimana mendapatkan vaksinasi di Australia, gimana cara-caranya, gimana reaksinya terhadap tubuh kita setelah mendapatkan vaksin. Sebelumnya saya pada pagi ini tadi saya sempat melihat di Wikipedia update untuk kasus COVID di seluruh dunia worldwide, itu ternyata sudah mencapai 193 juta kasus ya COVID, dan yang meninggal itu sejumlah 4,14 juta orang. Jadi angkanya cukup tinggi, apalagi sekarang kebetulan di Indonesia keadaan pandemi ini sangat-sangat memprihatinkan, dan banyak juga ya PPKM yang sedang terjadi, sangat menyedihkan suasananya. Dan tadi pagi saya lihat per hari ini itu jumlah kasus yang sudah pernah terjadi yaitu 3,08 juta kasus COVID di Indonesia, dan jumlah yang meninggal adalah 0,598 orang. Itu yang tercatat ya, kami juga tidak tahu, kadang-kadang kan di desa, di tempat-tempat terpencil tidak terlalu tercatat gitu. Dan untuk di Australia sendiri pada saat ini kebetulan COVID yang telah terjadi adalah kasus COVID ya, itu 32.753, dan angka meninggal adalah 916. Jadi ini bukanlah nomor yang kecil, dan di mana-mana sedang terjadi COVID ini, dan telah menjadi masalah yang mendunia. Jadi kita hanya ingin berbagi pengalaman bagi teman-teman semua di sini. Oke, kita mulai aja nih teman-teman kita di sini. Sekarang saya pengen nanya sama Rini nih, kebetulan kan Rini kita tinggal di sini, dan Rini juga bekerja di university dan juga kerja di aged care. Gimana nih pengalamannya Rini bekerja sebagai frontline lah, sebutlah frontline, karena kan Rini bertemu dengan banyak orang yang vulnerable, orang-orang tua yang cepat sakit. Apa peraturan di tempat kerja untuk Rini? Apakah Rini harus vaksinasi dulu, ataukah adakah kemudahan yang diberikan supaya cepat mendapatkan vaksinasi dan sebagainya? Mungkin bisa di-share? Iya. Terima kasih sebelumnya Mbak Tuti ya. Kebetulan saya bekerja di essential ya. Jadi ternyata perusahaan saya menyuruh saya langsung, itu adalah mandatory. Jadi mau nggak mau saya harus melakukan itu ya. Padahal saya merasa sehat pada saat itu ya. Saya pikir toh bukan saya aja, ternyata semuanya juga harus divaksin. Karena kliennya banyak yang sudah berumur ya di atas. Berumur juga, ditambah resikonya juga kita kan ketemu banyak orang. Udah gitu kita juga nggak tahu yang kita temui itu pembawa atau enggak, kan kita juga nggak tahu. Ya. Habis itu kita kebetulan tuh saya divaksin ya. Habis itu saya divaksin. Saya dapat. Gimana nih vaksinnya dapatnya dari tempat kerja? Apa mesti GP? Kebetulan saya dapat surat dulu dari perusahaan yang menyatakan saya harus melakukan vaksin. Nah kebetulan saya langsung mengikuti rule-nya itu, saya online. Saya register online. Nah kebetulan pas saya register online saya dapat cepat tertangani pada kalau nggak salah tanggal 28 Mei itu untuk dapat awal ya berarti ya? Iya, Mei ya. 28 Mei itu saya dapat vaksin pertama, saya menggunakan Pfizer. Saya menggunakan Pfizer, dilakukan di rumah sakit Sunshine Coast Hospital di Kawana ya. Nah, habis melakukan itu belum banyak orang sih sebetulnya, masih awal banget masih awal banget ya. Kayaknya yang melakukan tuh kayaknya orang-orang yang pekerja seperti saya biasanya, yang orang awamnya tidak yang diprioritaskan dan ya. Iya, nah setelah itu melakukan itu dicek, saya ditanya sehat atau enggak hari ini gitu kan, ada apa, saya bilang ya saya sehat gitu kan. Saya disuntik, saya pulang,
mereka bilang nanti akan merasakan pegel di lengannya gitu kan. Dan itu emang benar pegel? Benar jadinya? pegel, Oh, kayak okay. 6 gitulah ya. Itu saya rasakan mungkin sampai 3 hari. Oh, tapi pegel ya. Nah habis 3 hari saya merasakan. Ada gejala lain nggak selain pegel? Yaitu yang pertama kan ya. Yang pertama tuh habis itu saya juga dapat kayak sesuatu yang aneh gitu di sekitar jidat. Kayak bukan pusing tapi kayak aneh aja. Kayak aneh aja kayak berat gitu. Kayak aneh deh, pokoknya aneh gitu. Ini apa nih gitu kan gitu kayak gitu kayak. Itu kayak vertigo? Bukan, apa ya? Kulang-kulang. Kayak berat. Kayak berat. Itu bukan pusing kayak apaan gitu. Nah, udah. Terus untung perawatnya bilang nanti kalau merasakan kayak gitu take Panadol aja gitu, Panadol aja. Alhamdulillah habis itu hilang, ya kan. Saya bekerja kembali dong, tapi terus saya tetap mengonsumsi vitamin itu tadi saya minum vitamin C yang 500 mg, vitamin E yang 100 IUA itu, terus saya konsumsi oil fish oil as well juga gitu kan. Nah itu untuk menambah kita pertahanan daya tubuh kita ya kan. Nah otomatis tidak ada masalah tuh ya Pfizer yang pertama. Nah ternyata saya dapat lagi panggilan 2 minggu kemudian. 2 minggu, bukan 3 minggu ya? Saya 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu Pfizer. Itu biasanya kalau yang AstraZeneca mungkin. Ini biasanya Pfizer 3 minggu, Pfizer 3 minggu. 3 bulan ya? Ya makanya ini deket banget. Jadi dari 28 Mei, 12 Juninya saya udah balik lagi. Kan 2 minggu kan? Kalau Pfizer at least 21 hari. Iya 21 hari lah. Ya itulah 3 minggu lah ya. 3 minggu ya kalau nggak salah ya. Saya balik lagi. Dapat panggilan lagi. Saya pikir kok cepet banget gitu kan. Nah, itu suasana saya lagi bekerja kan. Tapi saya pikir saya mau sehat ya udahlah saya ikutin peraturannya gitu kan. Nah, tapi saya jujur aja sebenarnya pada saat itu kondisi saya lagi running nose nih. Saya kan punya hay fever. Nah, maka saya bilang saya ada hay fever nih, allergic ya. Allergic bukan allergic obat, allergic cuaca ya, cuaca dingin itu ya. Saya datang, mereka tetap tanya sehat atau enggak. Saya bilang ya sehat gitu. Padahal sebelumnya saya ada hay fever gitu. Nah, disuntik lagi, pegel enggak. Abis disuntik pegel enggak. Cuman abis itu tiba-tiba 2 hari kemudian suara saya menghilang, serak, berat kayak orang seksi bukan, penyanyi bukan, berat gitu kan. Bukannya habis konser. Bukan makanya konser enggak, penyanyi bukan, kenapa suara saya seksi? Saya telepon teman, suara lu seksi banget kan gitu ya. Oh, ini habis covid nih, habis injection, masa apaan yang dipakai? Pfizer katanya gitu kan. Masa sih begitu kan, Pfizer mahal kan gitu. Mana ketehe kan gitu kan ya. Anyway, terus dia itu saya pikir suara saya paling normal lagi. Enggak taunya besoknya saya batuk-batuk lagi, batuknya nggak tahu ada dahaknya juga, kayak ada yang dahaknya tuh susah keluar gitu loh, kayaknya nahan. Jadi kayak tapi saya tetap bekerja tuh. Nah saya mikir begini, mungkin abis disuntik saya langsung kerja lagi gitu. Harusnya ternyata karena si perawat ini bilang ini lebih kuat boosternya si Pfizer yang kedua. Mungkin kalau orang yang nggak kerja istirahatnya di rumah gitu ya. Tapi kan saya pikir saya bekerja udah di time sheet, jadi saya langsung bekerja. Nah itu mungkin imun saya berperang di situ. Itu kan ibarat saya diberi vaksin, saya kan berperang sama imun saya sendiri, yang imun saya sendiri ya. Ya udah jadinya akhirnya saya agak nggak enak badan itu, sakit, serak, suara saya serak, tapi saya tetap bekerja. Saya pikir saya harus lawan itu penyakit saya sendiri gitu. Saya pikir udahlah nggak apa-apa lah, cuma serak-serak aja kan, bukan sakit yang secara fisik saya gitu kan. Ini saya lawan. Saya minumin lemon water, saya minumin jahe, pokoknya apa aja yang herbal itu ya, sampai saya blender itu yang green stuff itu, brokoli semua saya iniin. Alhamdulillahnya nggak ada lagi ya insting. Belum membaik sih. Tapi tetap kerja nih, belum membaik. Itu makan waktu bisa sampai 3 minggu. Sakitnya saya itu sampai 3 minggu. Sampai saya pikir gini, ya ampun, saya kerja di kesehatan, kenapa saya nggak berpikir nanya ke apotek ya apa yang obat harus saya minum. Saya berusaha sendiri aja, konsum apa sendiri. Saya ke apotek, saya tanya. Nah pas saya bertanya untuk obat apa yang saya ini, si perawatnya bilang, oh kamu chesty cough. Langsung dia udah bilang ada batuknya, ada batuk dahak. Minum ini deh, saya diberilah tuh cairan liquid yang chesty cough itu. Saya rajin minum tuh 24 jam harus berapa takaran gitu kan. Tapi sama dibarengin istirahat yang cukup sama minum air putih gitu kan. Ya udah habis itu setelah itu
Alhamdulillah, suara saya kembali normal. Jadi mungkin untuk teman-teman di Indonesia bisa saya jelaskan di sini bahwa di Australia untuk vaksinasi itu kita terbagi jadi 2 ya. Jadi ada AstraZeneca dan juga ada Pfizer. Ya. AstraZeneca selama ini diberikan kepada orang yang berumur di atas 60 tahun. Itu tersedia untuk usia di atas 60 tahun. Di bawah 60 tahun itu diberikan Pfizer. Ya. Dan itu sudah mulai dijalankan sejak bulan April kalau nggak salah ya. Mungkin pengalaman Rini gitu. Sekarang kita tanya ke Gesti nih, Gesti. Gimana nih, Guys? Pengalaman kamu sebagai orang yang bekerja di frontline di aged care, terutama itu pekerjaan yang sangat penting ya, karena menjaga orang-orang yang sudah berusia lanjut. Itu gimana? Dan kiat-kiat. Nah, Gesti kayaknya pernah bilang sama saya punya kiat-kiat nih sebelum sebelum divaksin saya punya ini nih punya rahasia gimana menambah imun sistem. Sebenarnya bukan rahasia, karena bukan rahasia. Saya berpikir saya tidak mau sakit itu aja. Yeah. Menghindari efek samping dari vaksin tersebut. Nah, saya memang saya bekerja di salah satu facility nursing home di Sunshine Coast. Di situ di SK mereka punya standar sangat ketat sekali dengan COVID yang saat ini, entah itu untuk visitors, entah workers, dan siapapun yang berada yang masuk di fasilitas. Setiap karyawan, pegawai, tiap bekerja datang harus taking temperature, harus benar-benar kondisi sehat, dan temperatur maksimum 37 derajat. Di atas itu tidak boleh masuk bekerja. Sorry Gesti, suaranya bisa dikencengin dikit ya. Dan nggak kedengeran nanti nggak masuk nanti suara Gesti. Terus silakan. Nah, terus punya peraturan yang sangat ketat sekali karena kita look after elder people, orang tua yang imun sistem mereka sangat lemah dan mudah terserang sakit. Nah, kita sendiri yang bekerja harus benar-benar fit karena kita mengurus mereka. Kalaupun mengalami flu itu sudah tidak diperbolehkan masuk bekerja. Sangat ketat sekali. Terus kita di situ bekerja, kita selama ini kita ada PPE, istilahnya PPE, personal protective equipment. Kita harus pakai masker, kita harus pakai kacamata, terus selalu pakai glove, sarung tangan selalu cuci tangan. Harus benar-benar mengikuti peraturan di fasilitas tersebut, gitu. Terus pengalaman saya sudah 2 kali vaksin. Berarti udah lengkap ya? Sudah komplit, alhamdulillah. Pada awalnya saya merasa khawatir dengan adanya berita-berita soal efek samping, karena saya sendiri punya riwayat sesak nafas waktu kecil, dan saya selalu bertanya dan saya konsultasi dulu. Saya ada riwayat sesak nafas karena saya takut, saya tidak mau terjadi apa-apa pada diri saya. Terus setelah saya bertanya dan konsultasi, no, it's fine, you have vaccination. Terus oke, saya positif. Saya bukan positif COVID ya? No, positif mau melakukan vaksin ya? Divaksin. Jadi diperjelas dulu positif. Yakin, saya yakin. Oke, saya mau vaksin. Terus tapi sebelum itu saya harus membentengi tubuh saya sendiri agar menghindari side effect. Kayak saya minum vitamin, yang Rini tadi bilang, sebelum divaksin saya minum vitamin B, C, D, A sampai Z. terus B, C, D, terus taking good honey, manuka honey. Manuka honey. Terus saya minum ini rebus kunir, jahe. Wah, pinter ini menggunakan jamu tradisional. Itu bagus itu. Di samping saya minum vitamin tablet, saya rebus minum herbal. Itu ngaruh nggak sama reaksi setelah divaksin?
Gimana reaksi setelah reaksi. vaksin? Setelah saya pertama vaksin, yang 1 jam setelah divaksin, saya merasakan mual. Sejam setelah merasa mual, mual. Setelah merasakan mual, sampai rumah tetap minum vitamin saya tetap terus. Tapi itu berapa lama terasa mualnya itu Rasa berapa mual lama? cuman hari itu aja, Hari itu malamnya aja. udah hilang. Oh, oke. Selain itu ada gejala lain nggak? Tangan kayak pegel ya, gitu ya. pegel Sama gitu, ya, kalau sakit. kayak gitu sama berarti ya. Cuma ringan aja, cuma sekedar Tapi kalau sakit. itu mah kan tipikal kalau kita divaksin. Iya, kalau kita pasti dari juga kecil kecil juga. waktu kecil kita divaksin, ya Langsung emang sering. Pasti pegel bengkak ya, agak-agak enam gitu ya. Iya, gitu. Terus Tapi nggak batuk kayak kita ya. No. Oke. Terus Terus yang keduanya? next day-nya Next day-nya tuh berapa lama jangkanya? next day-nya Oh, udah hilang. udah nggak ada lagi, udah sakit. nggak ada gejala Jangan lagi. 2 hari Itu udah. cuma 1 hari doang. Iya, saya cuma melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Pengalaman saya vaksin yang kedua, 3 jam setelah, atau 2 jam setelah itu, tangan berasa berat sekali. Pasti. Berat sekali. 1 hari setelah vaksin, ngantuk berat, sama lapar. Enak. Saya lapar. Enak itu. Tapi itu kan masih question mark apakah itu Karena itu apakah karena ya. vaksin, apa karena saat itu kondisi juga lagi lemah jadi pengennya makan. Karena kadang kan kita aduh males banget nih mau apa makan. Jadi masih belum tentu itu juga Iya. reaksinya ya mungkin ya. Tapi saya tidak pernah merasakan lapar. Saya sudah makan 2 piring, Masih makan tapi lagi? masih lapar lagi. masih lapar. Berarti ini menarik juga ya. Jadi setiap orang kasusnya Beda-beda. Iya berbeda-beda. Iya, Jadi reaksinya reaksi berbeda. tubuhnya berbeda-beda. Ini ada satu kasus bukan kasus maksudnya teman kita Indri mempunyai mungkin Indri bisa cerita sedikit. Dia punya precondition. Jadi setelah dikonsultasikan juga sama dokter justru menyarankan harus divaksinasi. Bisa Indri ceritakan sedikit Indri gimana pengalamannya? Iya, karena saya punya radang usus akut, yang bahasa di sininya Crohn disease, dokter saya menyarankan saya untuk ikut vaksin. Crohn disease ini juga mengakibatkan imun saya rendah. Karena imun saya rendah, amat sangat rawan kalau terjadi pandemik dan menyerang saya. Jadi saya diharuskan ikut vaksin. Vaksin pertama setelah divaksin waktu itu tangan biasa ya jarum itu normal gitu. Saya pegel terusnya agak-agak meriang setelah itu. Karena saya pikir normal aja. Walaupun ketika disuntik susternya udah warning saya, katanya dibilang kalau saya ada medical history dan imunnya rendah, efek yang akan saya rasakannya itu akan lebih terasa, dia bilang. Jadi saya udah gitu, jadi kayaknya gue bakalan sakit nih gitu. Maksudnya bukan gue bakalan sakit, tapi Jadi maksudnya dia preparing tidak myself expect karena dia tahu kondisinya kondisi dia ya. Iya, jadi saya tubuhnya jadi dia akan lebih maksudnya jadi untuk saya membuat aware lemak gitu ya. Kalau saya sakit jadinya ya memang ini normal gitu. Tapi karena saya ada kondisi yang sudah saya katakan tadi, dan kebetulan juga saya punya sinus infection, jadi campur aduk itu. Kayak gado-gado ya. karena di saat yang bersamaan juga kayaknya Indri kena sinus ya. Iya, Jadi sinus infection. jadi antara efek samping vaksinasi ini keluar bersamaan dengan dia juga sakit gitu loh. Jadi double ya. double Jadi gitu. kita nggak tahu persis Iya, apakah jadi nggak itu tahu persisnya karena itu dari vaksinasi atau Vaksin bukan. apa dari- Dan sakit yang saya derita itu badan sih nggak panas, cuma meriang-meriang aja. Tapi sendi-sendi itu kayaknya Ngilu-ngilu semua ya. sakit. Badan kayaknya habis digebukin sekampung. Ada Batuk, Ada batuknya juga Ndri? batuk juga, batuknya kering, tapi ke dada. Kalau aku dahak Ndri. Tapi kalau sumpahnya gue tanya Ndri, saat lu biasanya kena sinus itu gejalanya sama nggak saat lu- Mirip.
Mirip. Berarti Mirip. ada kemungkinan itu karena kayaknya sinusnya ada ya. kemungkinan. Tapi kalau waktu sinus itu biasanya badannya panas juga. Dan kalau kemarin itu pusing, kalau sinus pusingnya itu di bawah mata sampai ke pelipis. Kalau ini cuma di sini gitu loh, di ini. Jadi kayaknya berat sama dengan banget tadi gitu. kan yang merasa sampai aneh di Kalau sini. saya nggak pusing, cuma kayak something aneh aja. Berat, terus sendi-sendi itu kayaknya ya kayak abis Kayak orang ngilu-ngilu digebukin gitu ya. ngilu. Nggak punya Masuk energi, angin kali, Indri. nggak punya Mungkin energi. sama-sama mungkin Iya. berbarengan. Jadi itu last for 2 weeks. 2 weeks ya. Iya. Oh, 2 weeks. lumayan lama. On and off. Wih, lama banget. Tapi itu on and off ya, Andri. Maksudnya kita sempat saat lu ngerasa agak sakit, sempat agak baik lagi, Agak baik, kemudian bisa sakit lagi. sakit gitu. lagi. Jadi kita tidak bisa pointing finger apakah Itu ini vaksin efek kayaknya saya iya. karena Iya. biasanya kan kalau efeknya cuma Iya. 2-3 hari doang gitu. Setelah 2 minggu saya sembuh karena saya juga taken cold drill untuk sinus infection juga. Terus saya 2 minggu sembuh dan obat batuk juga. 2 minggu sembuh. Terusnya vaksin kedua, ketika saya divaksin, saya jelasin ke suster nurse-nya yang nyuntik saya apa yang terjadi ketika saya dapat vaksin pertama. Nurse-nya bilang it's very unusual karena biasanya vaksin yang kedua yang harsh. Iya, makanya Vaksin benar aku kedua, dapatnya kedua. Kamu satu ya? Vaksin pertama, tapi susternya bilang kalau nanti saya habis disuntik mengalami gejala yang sama, 2 hari, jangan menunggu 2 minggu, 2 hari saya harus ke dokter. Dan dia juga bilang begitu saya sampai rumah saya harus minum Panadol. Iya benar sama. Begitu sampai rumah saya minum Panadol, besokannya minum Panadol, alhamdulillah hari keduanya I was fine. Jadi maksudnya kalau memang itu adalah reaksi dari vaksinasi, semestinya yang kedua juga Yang kedua akan kena, harusnya lebih lebih kena harsh. lagi ya. Jadi Jadi enggak ya? kayaknya di kasusnya Indri kebetulan Sebalikan ya. Jadi saat Sama. dia kayaknya kalau menurut saya bukan dokter jadi cuma bisa mengira-ngira, kemungkinan pada saat diberikan suntikan yang pertama emang lagi down, down, lagi dan iya, kebetulan lagi nggak sehat. Iya. terkena sinus jadi sakit gitu Iya. loh. Tapi kadang-kadang hal ini yang pengen saya clear ya. Kadang-kadang suka dikait-kaitkan Kadang-kadang juga. suka dikaitkan karena kebetulan lagi sakit pas kena, oh itu efek samping. Tapi kita juga nggak tahu apakah efek samping atau, tapi kadang-kadang katanya kan kalau untuk efek samping 2 hari gitu ya, 2 hari tidak berlanjut-lanjut gitu. Ya itu tadi saya bilang, maksudnya kalau kita memang mau vaksin, make sure kondisi badannya kita sehat. make sure Iya. sehat. Itu saya Itu sebelum aja. vaksin sehat. Oh, sebelum vaksin merasa sehat ya. Sebelum vaksin merasa sehat, tapi memang saya katakan Imun. imun saya kan rendah karena saya punya radang usus akut itu. Oh, iya. Tapi yang kedua all good ya. Good ya. Alhamdulillah. Tanya dulu Debbie dapatnya gimana? Online apa walk in kemarin? Oh, tadinya mau register online, tapi ternyata dapat kabar dari salah satu teman, oh ternyata ada bisa yang walk in waktu itu dikasih tapi tidak di universitas, tidak di Southern Hospital. University atau tidak di hospital. Jadi Di hub-nya ya kayaknya di hub. ya di stadium waktu itu. Terus di situ ada dikasih waktu 7 hari, terus saya datang, benar sih walk in dan saya sangat impress karena prosedurnya sangat cepat. Ya yang ngantri ya prosedur register, scan. Untungnya saya semua apps-nya tuh udah ada di handphone, jadi tinggal scan gitu kan. Terus udah kayak gitu ya udah prosesnya sangat cepat dan sangat profesional. Bayar nggak tuh Deb? Oh, Australia Gratis. gratis. Beruntung. Alhamdulillah kita gratis. Terus pada saat itu ya sama semuanya, ada prosedurnya, ditanya apakah kamu sedang flu, apakah kamu sedang sakit atau ada alergi gitu kan. Itu sangat penting buat para tenaga Rekod medikal mereka, untuk mengetes sebelum mereka melakukan vaksin, dan mereka juga menyatakan apakah kamu siap untuk divaksin. Katanya saya bilang siap. Terus nurse-nya merasa berarti kamu sehat enough untuk divaksin. Saya ada vaksin, walaupun setelah saya vaksin baik-baik aja. Kita harus nunggu ya. Ya, nunggu Kita harus 15 nunggu menit. 15 menit. Terus udah kayak gitu, walaupun saya
dengar berita kalau habis vaksin seperti ini, rumor ya itu ya, maksudnya rumor. Dan juga ada beberapa kasus teman-teman seperti Indri, waktu itu aku belum dengar pengalaman kamu kan, hanya waktu Indri aja. Terus ada teman yang lain juga, ada ya demam lah itu segala macam. Nah, kalau untuk saya alhamdulillah tidak ada side effect apa-apa. Dan saya juga maksudnya positif, Positif, yakin. terus Dibalas ya. saya akan baik-baik saja. Iya. Saya akan baik-baik aja. Terus saya tidak memikirkan mengenai side effect. Emang saya tidak ada kepikiran, nanti gue gini, enggak. Saya nggak ada sama sekali pikiran itu. Melakukan aktivitas seperti biasanya, habis dari vaksin, terus saya langsung ngopi, terus pulang, ya kerja, ya pokoknya melakukan aktivitas biasa, terus tidak ada minum panadol, tidak ada apa. Berarti gitu. pengalaman Debbie sama saya, sama gua. Iya, tapi terus yang kedua, pada saat itu ini yang amazingnya saya melakukan vaksinasi di Australia yang di walk-in ini. Begitu saya selesai sama petugasnya langsung di-book straight away untuk yang berikutnya. Yang kedua. Terus udah kayak gitu, yang keduanya saya memilih di Hospital Neighbor karena lebih dekat ke rumah. Nah, terus yang sama prosedurnya juga sangat cepat sekali. Terus pada saat itu interesting karena nurse-nya pertanyaannya lebih panjang dibanding yang pertama ya, kayak kamu punya penyakit ini, terus itu lebih panjang. Terus dia juga nanya, kamu ada side effect nggak waktu dari vaksin yang pertama? Saya bilang enggak, saya baik-baik aja. Terus sempat nurse-nya bilang gini, dia bilang jaga-jaga ya karena yang kedua biasanya kamu bisa sakit katanya gitu. Oke. Terus ya udah, saya vaksin kedua sama seperti yang pertama. Setelah vaksin kita tunggu 15 menit lagi sebelum kita dirilis dari rumah sakit. Terus sudah 15 menit ya saya pulang melakukan aktivitas biasa. The only thing saya rasain itu yaitu hanya pegel aja. Terus tapi karena saya sibuk kerja segala macem, ya udah nggak ada kepikiran, secara fisik juga nggak ada apa-apa. Jadi saya pikir ya udah baik-baik aja sih. Soal yang pertama, yang kedua, kalau misalnya Mbak Gesti tadi bilang, saya ada preparation untuk prepare biar saya tidak jatuh sakit, gitu ya. Karena Biar jangan konsumsi karena itu obat. rasa khawatir saya. Kalau saya juga ada Mbak Gesti sebenarnya. Apa? Saya itu kan orangnya doyan makan. Iya. Jadi saya banyak makan. Untung efek sampingnya nggak sama kayak lo, lapar dan ngantuk. Sebelum divaksin. Jadi kalau saya mungkin ada keuntungannya doyan makan. Kalau saya itu kan makannya hampir apa aja. Maksudnya dalam arti apa aja tuh tidak ada pantangan. Protein, karbo, buah-buahan, sayur-sayuran, terus jadi diet saya balance antara tidak hanya sayuran aja, tidak ada hanya buah-buahan aja, tapi balance lah ya. Saya minum kopi satu kali sehari, saya minum teh kadang sekali, kadang 2 kali sehari gitu kan. Jadi dan minum juga air putih. Pada saat itu saya karena winter biasanya saya sering minum air hangat dikasih perasan lemon. Itu saya kalau winter aja sih. Kalau menurut saya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat, terus kita karena kan makanan-makanan sehat itu nutrisi dan gizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ya itu ya sama halnya ada suplemen dari vitamin ya. Kadang kan kayak dulu kita masih kecil anak-anak yang ada yang susah makan, kasihan nih gini dikasih suplemen. Di masa pandemi ini kita memang harus sangat-sangat memperhatikan ya teman-teman semuanya, itu satu, selalu cuci tangan. Tangan harus selalu bersih. Kalau tidak ada sabun, air bersih, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian jaga jarak 1,5 meter. Kalau bisa, kami tahu di Indonesia kadang-kadang kita suka ngumpul gitu ya. Kalau bisa kita jaga jarak karena di Indonesia sangat prihatin banget keadaannya. Dan jika merasa ada gejala, segeralah mengisolasikan diri, kemudian mengecek ya swab apakah positif, dan jika positif diamlah dulu di rumah untuk kebaikan kita semua supaya pandemi cepat berlalu ya. Ini kita juga punya Mbak Jen ya. Mbak Jen dari tadi belum ada ngomong nih Mbak Jen. Gimana nih? Gimana Mbak Jen? Mbak Jen untuk saat ini belum ya, belum sempat booking atau belum ada kepikiran untuk vaksin dulu. Gimana alasan-alasannya Mbak? Pertama,
Saya tuh paling takut sama jarum. Iya, benar-benar. Jadi saya Jarum ada macam-macam kan. yang tajam. Iya. Tapi emang itu ada fobia-fobianya ya. Suami saya juga takut Mbak Jen sama percis. Itu tahu kan akan tinggi, gede, besar. Jarum takut. Disuntik pingsan dia. Ya kalau pakai jarum goni ya jelas takut Dia ya. pingsan Dia kan karena jarum memang goni, fobia. Mbak. Fobia itu orang kayak Indri, aku sama karet. Takut sama Serius karet. Iya, dia takut sama karet, saya takut sama ular. Jadi itu kayak untuk orang lain sepele kesannya ya, tapi buat kita sendiri itu hal yang the geli, biggest habit fear. ya. Iya, jadi Karena bisa setiap dimengerti. kali juga kalau pas cek general check up saya diambil darah gitu, saya selalu pingsan ya. Iya, Pertama, vaksin. terus yang kedua gimana ya, saya juga semua orang kan berbeda ya kan, dengar katanya dapat AstraZeneca, waduh umur kayak saya katanya waktu itu yang 50 tahun ke atas udah pakai AstraZeneca. AstraZeneca ngeliat di TV, wah blood cost, wah gue nih yang sudah Dia udah parno duluan nih Mbak ya. Parno udah duluan pikirannya ya. udah yang gimana, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya juga menjaga kesehatan tuh ya seperti selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, disiplin diri sendiri, dan makan makanan yang sehat. Dan kalau sampai suatu saat semua di Australia atau di seluruh dunia harus mandatory, semua orang harus vaksin, ya saya pasrah deh. Jadi teman-teman, saya juga kemarin sempat tulis juga di Facebook kita, jadi menanyakan beberapa komen dari teman-teman gimana reaksi mereka. Ada salah seorang teman kita, Bapak Yogi, menyatakan bahwa vaksin pertama sudah dan yang kedua nanti minggu awal Agustus. Setelah vaksin tidak ada rasa pusing atau demam, yang ada hanyalah sedikit rasa seperti ditusuk jarum gitu. Jadi reaksi setiap orang beda-beda ya. Kemudian untuk yang kedua dari Ibu Yati di Kebuca, beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan AstraZeneca. Oh well. Beliau AstraZeneca sesuai karena di atas usia ya. 50 nggih. Itu tidak terjadi apa-apa dan Oh, tidak ada ikut, side Mbak. effect-nya, PPKM, Mbak. melakukan kerja rutin seperti biasa, kata beliau. Jadi tidak ada pengaruhnya. Kemudian ini Bapak Rifan Zulkifli, ini beda lagi reaksinya, mungkin sama kayak Indri. Jadi hari ini saya disuntik vaksin second dose of Pfizer. First dose 3 minggu yang lalu, cuman tangan bekas suntik pegal banget dan suka sakit kalau dipakai kerja, jadi cuma pegal doang gitu ya. Nah, tapi yang kedua, seperti yang Indri bilang, yang kedua biasanya lebih kenceng kan pengaruhnya. Jadi beliau yang kedua ini reaksinya agak ajaib buat saya. Pas abis disuntik aman, terus berangkat kerja. Pas di kantor baru berasa dikit, tiba-tiba kepala muter, sempat keliengan, seluruh badan terutama bagian muka feel numbs. Sama bos disuruh pulang, tapi pakai taksi dibayarin kantor, mata tiba-tiba buram dan nggak bisa lihat jelas. Jadi bahaya kalau beliau Pak siapa itu namanya? sendiri ya. Nih Pak Rifat. Kemudian sampai di rumah langsung minum Panadol dan teh hangat gitu. Jadi mudahan dia feeling well. Jadi setiap orang reaksinya beda-beda. Saya sendiri mungkin karena saya benar-benar pro vaksin, believe on it because I want to do something for our community, because if someone have to do something, kalau memang maksudnya what are the solution that we have at the moment now, you know, like this is all around the world, you know, like kita nggak bisa kemana-mana. Gue udah kangen banget pengen pulang ke Indonesia, nggak bisa-bisa, you know. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah dan mempercepat supaya ini segera gitu loh. Vaksin lah ya. You need to do something. I know it's banyak banget yang maksudnya, dan saya menghormati dan maksudnya menghormati dan respect every opinion. Jadi everyone have the freedom and choices to choose whatever that they want to do. For me, gua ingin ini cepat berlalu. What can I do for this to moving forward? Jadi yang pertama, suami saya begitu diperbolehkan untuk vaksin, dia langsung. Dan itu dia nggak dapat di Sunshine Coast loh, dia dapatnya di Morayfield. Oh, kenapa jauh? Jauh nggak tahu, karena waktu itu kayaknya belum ada di sini. Itu ininya. kapan, Maksudnya, bulan kapan? begitu di announce kita boleh vaksin, begitu selesai yang maksudnya yang untuk priority pertama kan orang-orang kayak sumpamanya yang kerja di HK dan esensial semua. Jadi begitu dibuka untuk umum, dia langsung daftar, dia langsung dapatnya jauh, dia langsung ke sana gitu. Terus yang kedua saya mengikuti sama Indri walk in waktu itu, kebetulan untung juga dapat, tapi gejalanya beda sama Indri, barengan dapatnya. Indri langsung malam itu langsung ngerasa meriang, saya biasa-biasa aja. Cuman agak lemes dikit, besoknya it's okay, lemes dikit gitulah. Terus 3 minggu kemudian malah
Yang kedua malah nggak berasa apa-apa disuntik, pegalnya malah juga cuman 2 jam doang ya Mak. Udah nggak apa-apa Mbak. Jadi setiap orang beda-beda. Reaksinya Jadi beda. reaksinya beda. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ini bisa kemudian menjadi sesuatu yang ada nilai positifnya gitu ya. Maksudnya kita kan juga ya kalau dihitung reaksi-reaksinya, setiap orang reaksi juga ada takut-takut, but at least we do something to contribute to fix the problem. Yeah. Jadi itu pengalaman-pengalaman kita hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohonkan maafnya. Jika yang kami sampaikan di sini ada baiknya, silahkan dipetik nilai positifnya. Kemudian juga kita hanya sharing saat ini. Jadi terima kasih kepada semua teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Oh iya. Iya Debbie, gimana? Jangan lupa makan makanan yang sehat. Iya, makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Cuci tangan, sanitizer, jaga jarak ke dokter kalau sakit. Kurangi ngumpul-ngumpul dulu. Iya, benar. Kalau benar misalnya pandemik jumlah pandemiknya tinggi, terus ikutin apa kata pemerintah. Kalau misalnya disuruh jangan keluar-keluar ya jangan keluar-keluar, bantulah, jangan bandel. Harus pakai masker ya, kita pakai masker. Iya. Yang penting jangan ikut-ikutan demo. Iya. Kalau lockdown nggak jelas. ya lockdown. Sesuaikan. Iya. Sama ini Sesuai memang dengan karena kita. saat ini kan di seluruh dunia udah sedang terjadi. Jadi apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kontribusi, kita lakukan. Tidak hanya buat diri kita juga, tapi juga buat community. Terus ya saya pikir Berarti kita sama balik lagi positif Tuhan Maha Adil dan memberikan untuk semua ya. berpikir Bukan satu positif. negara ya. Kayaknya kayaknya menurut saya apa yang di mental kita tuh membantu. Seperti saya waktu saya bilang saya vaksin pertama kedua, karena saya tidak pikirkan, saya kerja maksudnya tidak cengeng, habis ini nanti istirahat aja di mangga, saya langsung seperti biasa. Kita mengikuti lah ya supaya ya sewajarnya kita mengikuti peraturan yang udah ada aja gitu ya. Terus kalau kita mengikuti peraturan kan enak gitu kan. Kalau kita melanggar peraturan kan nggak enak kan gitu. Iya. Jadi pada poinnya teman-teman semua ikutilah peraturan dari pemerintah yang selagi itu baik ya. Sejauh yang baik, dan ikuti peraturan semua pemerintah, jaga diri masing-masing, makanan yang sehat, kemudian jaga kesehatan juga, kebersihan sekitarnya. Jadi terima kasih atas semua waktunya teman-teman semuanya, dan untuk ini saya tutup. Selamat Salam bertemu sehat lagi. selalu. Salam sehat semuanya.